Ya pemirsa, rencananya pertanggal 10 November 2022 mendatang, bertepatan juga dengan Hari Pahlawan. Pelajar SD dan juga SMP di kota Surabaya akan bebas dari pekerjaan rumah atau PR. Dan nantinya akan diganti dengan pendalaman karakter siswa. Sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan adanya kebijakan ini dari pemerintah kota Surabaya dan apa nantinya dampaknya ketika PR ini ditiadakan? Kami akan bahas untuk Anda dalam dialog titik tengah sesaat lagi. Kebijakan meniadakan pekerjaan rumah atau PR bagi siswa SD dan SMP di kota Surabaya disambut baik oleh pihak sekolah. Kepala SDN 5 Dr. Sutomo Surabaya, Sutrisno mengatakan dirinya telah mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada para guru dan siswa. Terkait penambahan 2 jam pelajaran untuk pendalaman karakter, pihaknya juga siap menjalankan hal tersebut karena merupakan bagian dari program Sekolai Arek Surabaya yang digagas Pemkot. Selain itu, sejumlah siswa juga mengaku senang dengan penghapusan PR karena mereka memiliki lebih banyak waktu untuk kegiatan keagamaan, les tambahan, maupun berkumpul dengan teman dan keluarga. Pembelajaran itu bisa dilaksanakan di sekolah maupun di rumah. Tapi terkait dengan pembelajaran di sekolah, ya kami sangat antusias dan apresiasi dengan program Bapak Wali Kota. Terkait dengan pembelajaran yang di sekolah, kita tuntaskan di sekolah sekalian. Nah, sehingga anak-anak pulang dari sekolah itu sudah tidak membawa beban lagi, sehingga dia bisa fresh untuk pembelajaran besoknya begitu di rumah. Tapi kalau dibebani PR juga, lah nanti pembelajaran hari ini ada dilanjutkan di rumah, lah belum lagi anak-anak harus belajar untuk besoknya akan begitu. Senang karena habis ini kan kita kan bisa istirahatnya lebih cukup dan pelajarannya bisa mempelajari pelajaran 1 hari sebelumnya. Senang sih kan karena pulang sekolah langsung ngaji terus les. Kan kalau ada PR harus ngerjain dulu. Kalau nggak ada kan kita bisa berkumpul sama keluarga. Mengutip laman resmi Pemkot Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi menyebutkan kebijakan penghapusan PR ini rencananya akan diterapkan mulai 10 November mendatang, bertepatan dengan Hari Pahlawan. Kedepan pendidikan sekolah di wilayah kota Surabaya akan lebih fokus pada pertumbuhan karakter siswa. Pola pembelajaran pendalaman karakter ini akan melatih para siswa untuk lebih aktif, mandiri, dan berani memberikan pendapat untuk menciptakan desain atau rencana pengembangan pengetahuan siswa. Nantinya akan disiapkan 2 jam pelajaran untuk pendalaman karakter melalui program ekstrakurikuler dan pengembangan bakat siswa. Sementara untuk pengerjaan PR akan dilakukan lewat kelas pengayaan di sekolah. Dari Surabaya, Anwar Fuadi, Fikri Alfadin, Metro TV. Pelajar bebas PR sekolah, itulah pembahasan kita dalam dialog titik tengah pada siang hari ini. Sudah hadir 2 orang narasumber. Yang pertama saya perkenalkan yang hadir langsung di studio ada Pak Yuli Purnomo, Ketua Dewan Pendidikan Surabaya. Selamat siang Pak Yuli. Selamat siang Mas Adi. Kabar baik Pak Yuli hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat Mas Adi. Terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur. Dan di luar studio sudah bergabung juga Yusuf Masruh, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Selamat siang Pak Yusuf. Selamat siang, terima kasih Mas. Apa kabar hari ini Pak Yusuf? Alhamdulillah sehat, doanya, dukungannya. Baik, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami siang hari ini dengan topik pembahasan kita di Dialog Titik Tengah, Pelajar Bebas PR Sekolah. Saya akan ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Pak Yusuf, bisa diceritakan sebenarnya apa yang melatar belakangi adanya kebijakan dari Pemkot Surabaya terkait dengan bebas PR ini sendiri Pak? Jadi terima kasih, saya mohon bantuan siswa, anak-anak sekolah, dan orang tua siswa, guru, teman-teman guru, sekolah. Jadi nampaknya setelah kami evaluasi setelah pandemi ini banyak rintangan, ya satu baik akan kepada sekolah. Harapan kami juga saat ini tahun ini dari program dari pusat yang ada pelaksanaan untuk kurikulum
merdeka. Harapan kami memang nanti bisa sinergi dan kita harus membuat suatu pola pembelajaran yang intinya apa? Anak-anak nanti itu betul-betul nyaman, betul-betul senang di rumah maupun di sekolah. Nah, terus jalannya itu memang kami tidak keluar dari Satuan Pusat. Akhirnya kami nanti bikin yaitu sekolah arek Surabaya. Itu aman lingkungannya, ramah anak, rekreatif. Bagaimana anak-anak di sekolah maupun di rumah itu dalam kondisi konstruksi pendidikan karakter yang nantinya baik pembelajaran maupun karakternya yang situ juga yang E-nya itu edukatif. Jadi semua kegiatan baik di sekolah maupun itu nanti edukatif. Termasuk nanti kegotong royongan itu semua nanti cerminan dari profil pelajar Pancasila. Oke, Pak, apakah sudah ada kemudian kajian, Pak, sebelum akhirnya kebijakan ini akan diterapkan nanti pada 10 November? Kalau kajian kita sama teman-teman Dewan Pendidikan, PGRI, teman-teman guru, sekolah, termasuk teman-teman Indonesia, pakar bagi Indonesia, sudah kami sudah melakukan itu. Harapan kami memang nanti yang terbaik untuk anak-anak. Contoh misalnya nanti yang 2 jam pembukaan karakter itu harapan kami betul anak-anak pulang itu bebas, tapi juga tetap di rumah ada tugas-tugas yang edukatif. Kalau nanti pola pembelajaran yang terdatang itu model project-project, contohnya misalnya dalam efektif mungkin kita komunikasi depan. Oke, nanti kita akan bahas lagi secara detail begitu ya, mekanismenya seperti apa. Tapi sekarang saya ke Pak Yuli dulu. Pak Yuli, kalau kita melihat ada kebijakan begitu ya yang nantinya per tanggal 10 akan diberlakukan di Kota Surabaya. Apa yang perlu kita soroti dari kebijakan baru ini, Pak? Begini Mas Adi, ya, dengan statement atau kebijakan daripada pemerintah kota dalam mendidik sektor yaitu Dinas Pendidikan terkait dengan dalam redaksi yang menghapus ya, ataupun menghilangkan PR yang dalam filosofi ini adalah pekerjaan rumah ya. Itu memang kita sangat menyikapi ya. Kenapa? Karena ini terkait dengan masalah program pemerintah pusat yang saat ini kurikulumnya itu kan sudah bergeser. Yeah. Dari kurikulum K13 kemudian arahnya sekarang ke kurikulum Merdeka. Yeah. Ini ada bentuk korelasinya ya. Kenapa? Di sini pemerintah Kota Surabaya itu lebih memperhatikan ya terkait dengan hak-hak siswa. Ya. Oke, memperhatikan hak-hak siswa itu seperti apa? Nanti kita akan bahas begitu ya Pak ya. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami dalam Dialog Titik Tengah. Terima kasih Anda masih bersama kami membahas tentang pelajar bebas PR sekolah. Masih bersama Kadindik Kota Surabaya dan juga Pak Yuli di sini. Tadi sempat terpotong. Harus memperhatikan hak-hak dari siswa. Begitu itu yang menjadi poin penting dalam kurikulum Merdeka. Dan menurut Anda apakah kemudian PR ini, penghapusan PR ini memperhatikan hak-hak siswa atau justru mengabaikannya? Begini. Jadi pendidikan ya itu tidak hanya melulu di akademisi. Ya. Karena di sini juga ada menggali ya bakat minat daripada siswa. Jadi ada bentuk kolaborasi ya. Tapi tidak boleh meninggalkan pendidikan yang saat ini sudah berlangsung. Tinggal bagaimana metodologinya melaksanakan kegiatan belajar mengajar ini di sekolah. Nah, ini rencananya Dinas Pendidikan, nanti pada tanggal 10 itu sudah memberlakukan tentang jadwal itu akan kurang lebih sekitar jam 12. Sedangkan yang 2 jam itu nanti akan dipergunakan untuk menggali atau menguatkan bakat minat. Ini sudah individu, sudah personal. Nah, tadi saya katakan bahwa pendidikan tidak hanya akademisi, tapi juga mengenai bakat minat seseorang. Apakah kemudian langkah ini sudah tepat atau tidak, Pak? Antara tepat dan tidak ini adalah bentuk redaksi yang salah sebetulnya. Apa yang salah, Pak, redaksinya? Salahnya di penghapusan. Harusnya apa, Pak? Ya, karena begini, sebetulnya untuk sebagai parameter berhasil atau tidaknya seorang pengajar atau bapak ibu guru terhadap siswa itu adalah memberikan semacam PR kalau dulu pekerjaan rumah, dan ini kan harus dikerjakan di rumah. Jadi menurut Anda itu tetap penting begitu sebenarnya? Tetap penting. Tetap penting. Kita ke Pak Yusuf lagi. Pak Yusuf,
terkait redaksi penghapusan. Nah, sebenarnya ini totally dihapuskan atau bagaimana Pak Yusuf? Jadi kan gini, jadi yang tadi penghapusan itu memang yang sifatnya materi pembelajaran. Itu kita selesaikan di sekolah. Di jam 12 sampai jam 1 itu memang anak-anak kita beri ruang waktu untuk edukasi pengayaan pembelajaran. Jadi apa intinya yang formal diselesaikan formal, nanti bisa diselesaikan secara tidak formal. Nah, nanti yang untuk memantau, kan banyak orang tua tanya, warga tanya, Pak, terus anak saya di rumah gimana? Nanti itulah, nanti yang tugas sekolah, tugas di rumah, itu dalam bentuk-bentuk proyek, misalnya, mohon maaf, misalnya kalau materi pembelajaran, rumus-rumus, itu kan anak tidak melakukan, anak tidak mengalami. Pas di rumah, tanya ibu, tanya bapak, nggak paham rumusnya juga. Ini menjadi memberatkan. Cuma nanti kita rubah dalam bentuk proyek-proyek bagaimana anak bisa melakukan, anak bisa mengalami di rumah. Itu juga ada kegiatan-kegiatan edukasi. Kan itu contoh misalnya kalau buat cerita, misalnya cerita masalah bagaimana tanggung jawab atau sikap anak di rumah. Misalnya karakter misalnya bertanggung jawab untuk misalnya merapikan tempat tidurnya. Dia akan bercerita panjang. Terus masalah matematika, luasan kamar berapa. Itu anak akan mengukur, kalau tidak punya meteran akan bernalar kritis, bisa dihitung mungkin pakai keramik. Keramik juga gitu tidak bisa, bernalar kritis, bisa pakai plafon misalnya. Itu pola-pola yang anak itu menyenangkan, semua nanti materi pembelajaran tenang. Karena ini akan segera diberlakukan ya Pak ya, kita waktunya tidak banyak begitu. Nah, saya ingin lebih detail lagi terkait dengan pengayaan di sekolah tadi. Nah, ini seperti apa Pak? Karena kan ini tugasnya tidak dibawa ke rumah, tapi ada jam pengayaan di sekolah. Nah, ini teknisnya seperti apa Pak? Jadi teknisnya Alhamdulillah kita sudah melakukan sosialisasi maupun pendampingan ke teman-teman Wakasek kurikulum dan lain-lain. Jadi 2 jam itu tadi seperti disampaikan Dewan Pendidikan bahwa anak juga perlu haknya yang masalah talenta, pembentukan karakter, kita kaitkan semua. Nah, nanti yang penyayaan materi, contoh, waktu kita formal di kelas sama teman-teman guru, dia tidak akan bisa leluasa, anak tidak bisa aktif kalau sesama temannya sendiri mengerjakan. Dan itu, dan situlah mungkin muncul profil pelajar Pancasila, ada bergotong royongan, ada nanti mandiri, ada gitu. Jadi nanti anak dilatih lebih aktif. Aktif untuk menyelesaikan tugas-tugasnya di jam-jam yang nanti memang kita jadwal dalam kurun waktu 5 hari, 1 minggu, itu anak per jam per harinya. Sekarang saya ke Pak Yuli lagi. Pak Yuli, memang tetap ada begitu, tapi bentuknya bisa dikatakan lebih aplikatif dan lebih menyenangkan untuk siswa. Dan nanti juga jam pembelajaran ini kan tentunya akan lebih singkat. Dan menurut Bapak, apakah ini akan berdampak baik untuk pendidikan kita, Pak? Ya, begini. Tadi sudah disampaikan Pak Yusuf, ya juga saya sudah sampaikan bahwa pendidikan itu tidak hanya di akademisi, ya, tapi ini sangat penting. Ya, kenapa kok saya katakan penting? Karena ini merupakan parameter keberhasilan seorang pendidik yang mentransfer ilmu ke siswanya dengan memberikan materi, tapi tidak dibawa ke rumah. Tapi cukup dilakukan di sekolah. Istilahnya bagaimana nanti mengemas atau metodologinya, waktunya bisa diatur, tapi tanpa mengurangi ketuntasan kisi-kisinya. Nah, kalau kita melihat kebijakan ini, tentu Anda sudah mempelajari juga sekolah HRE Surabaya ini. Apakah kemudian keinginan itu bisa tercover dalam kebijakan ini menurut Anda, Pak? Insya Allah, kalau kita bisa mensosialisasikan secara jelas ya dan transparan, dan itu bisa dipahami oleh semua, sehingga tidak ada pro dan kontra. Ya, kemudian, ya, jadi tidak ada pro dan kontra, sehingga masyarakat bisa menerima, siswa pun juga demikian. Jadi, poinnya apakah ini sudah tersosialisasikan dengan baik atau tidak begitu ya, sehingga nanti bisa kemudian diterima dengan baik. Tapi kita akan bahas usai jeda ya Pak ya. Kita akan tanyakan juga nanti kepada Pak Yusuf. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Titik Tengah.
Anda masih bersama kami dalam dialog titik tengah pelajar bebas PR sekolah. Tadi disampaikan juga oleh Pak Yuli, ini adalah apakah ini sudah tersosialisasi dengan baik kepada pihak-pihak terkait sehingga maksudnya bisa kemudian kita capai begitu ya Pak ya. Pak Yusuf, bagaimana kemudian sosialisasi kepada pihak sekolah termasuk para guru karena mereka yang mengetahui kondisi anak, Pak Yusuf? Terima kasih, mungkin ini kan sudah bertahap, ada lapis-lapis, nanti juga selain tadi saya sampaikan ada wakasek, teman-teman wakasek, kesiswaan maupun kurikulum, juga nanti per wilayah itu ke teman-teman MKKS dan K3S, itu sudah kami MKKS dan lain-lain. Nah ini yang harapan kami memang nanti ke depan betul-betul yang sulit kan gini kan. Jadi yang jam 7 sampai jam 12 itu kan jam efektif. Teman-teman kepala sekolah, teman-teman guru saya yakin sudah tahu persis jamnya, pegang kelas berapa, seberapa kelas itu sudah tahu lamanya. Ini nanti sudah kita rumuskan, kita formulasikan yang khusus 2 jam. Misalnya nanti anak ini misalnya siswanya 500 atau 1000. Nanti yang belajar misalnya minat bakat untuk seni, ngaji, dan lain-lain itu kita petakan dan harapannya nanti jam-jam pembentukan karakter 2 jam itu ya persis nanti jam-jamnya seperti jam di jam efektif. Cuma nanti anak akan lebih bisa mengeksplor kemampuan dan anak lebih aktif untuk bisa saling komunikasi antar temannya. Baik itu masalah talentanya maupun pengayaan atau penyelesaian tugas pembelajaran atau materi pembelajaran. Oke, Pak, kalau kemudian begitu ya guru merasa perlu untuk memberikan katakanlah soal-soal karena belum tuntas di sekolah begitu dan mengharuskan adanya PR. Kalau PR ini dihapuskan lalu kemudian apa penggantinya ya Pak ya kalau memang butuh soal-soal yang setara dengan PR-PR yang sudah diadakan seperti saat ini? Jadi kalau ini makanya kan ini kan kita mulai pas ini mudah-mudahan nanti semua yang tidak biasa menjadi biasa. Karena kita mulai November pas Hari Pahlawan, pas Hari Guru, pas Hari PGRI itu dan di sekolah itu tidak jam efektif. Nanti kan sudah assessment terus anak-anak tinggal rapotan nanti untuk awal tahun ajaran semester gasal atau ganjil. Nah itu kita siapkan untuk bagaimana yang tadi teman-teman tadi memformulasikan seperti yang nanti ketentuan atau SOP yang dari kami kita pembelajaran juga dalam kurun waktu 2 bulan dan nanti pada tahun ajaran semester genap Januari itu mudah-mudahan nanti teman-teman guru maupun siswa sudah terbiasa dan tidak akan mengganggu jam efektif semester ganjil karena semester ganjil kan sudah selesai. Oke, Pak Yuli, sepertinya Pemkot Surabaya sangat pede begitu ya dengan ada kebijakan ini dan juga akan segera diterapkan tanggal 10 November nanti. Nah, kalau dari Pak Yuli masukannya apa Pak sehingga ini nanti bisa berjalan dengan baik? Ya, yang penting itu adalah parameter karena ini kan keberhasilan akademisi ya. Seorang guru mentransfer ilmu, kemudian seorang siswa bisa menerima bahwa saya bisa. Itu suatu keberhasilan. Nah, itu parameternya apa, ya kan? Kalau ini saya beri masukan itu harusnya semacam post-test. Ya, post-test ini pada akhir pembelajaran yang ada pada waktu itu. Sehingga anak di rumah itu tidak dibebani PR lagi. Karena PR itu kata-kata ataupun istilahnya pekerjaan rumah. Sedangkan sudah di rumah, sudah anak itu sudah happy. Ya. Kemudian juga tidak meninggalkan bakat minatnya yang sisa 2 jam tadi. Mungkin juga melukis, mungkin juga dengan seni musik. Ini keseimbangan antara otak kanan dengan otak kiri. Sehingga ilustrasi ataupun korelasi antara kurikulum Merdeka ini betul-betul terlaksana di Kota Surabaya ini. Oke, Pak Yusuf, tanggapan Anda nanti parameternya seperti apa untuk post-test yang seperti yang disampaikan Pak Yuli tadi? Post-testnya satu mungkin evaluasinya nanti kalau saya sih ringan saja. Itu satu nanti pelaksanaannya. Harapan kami pelaksanaan nanti yang 2 jam itu betul-betul nanti itu bisa terlaksana, anak bisa tervalidasi dengan baik. Terus yang kedua nanti pola pembelajaran yang parameter jelas yang di pelaksanaannya itu nanti ini sudah ada beberapa contoh bagaimana yang namanya menyenangkan, nyaman itu anak. Ada beberapa sekolah sudah
mulai model pembelajaran dirubah bentuk kelompok-kelompok, tidak misalnya berbangku satu, ada yang jadi gabung ke kelompok. Itu bagaimana nanti anak mulai belajar aktif, belajar berani, mandiri dan lain-lain. Nah, parameter nanti itu yang terpenting 2 jam itu karakter anak mulai terbentuk. Khususnya mungkin nanti masalah agama. Itu ya. Agama soalnya belakang ini nampaknya progression karakter memang agak kurang gitu. Oke, terakhir mungkin Pak, apakah kemudian infrastruktur dan SDM kita sudah siap untuk itu Pak? Karena ada juga sekolah, misalnya sekolah 5 hari, ruang kelasnya terbatas. Nah ini bagaimana Pak? Nanti kita bikin pola-pola. Memang yang SMP nampaknya itu, negeri maupun swasta, kalau SMP biasanya itu ruang kelas gitu. Kalau SD negeri maupun swasta ada, tapi sudah kami siapkan pola-pola. Kalau sampai terprinsip, nanti anak ini bisa terfasilitasi, shiftnya kita rubah. Yang siang, berarti karakternya pagi, ini kita rubah sedemikian rupa. Nanti juga saya harapan kami ke depan, selain pembentukan karakter anak-anak Surabaya, betul-betul punya tempat ruang yang positif untuk edukasi. Soalnya tidak banyak ruang yang untuk tidak hal-hal yang tidak positif. Oke, kita nantikan karena waktu kita terbatas, kita nantikan 10 November akan seperti apa, baru nanti akan ada evaluasi juga ya Pak Yuli ya. Betul. Oke, demikianlah pemirsa pembahasan kita dengan tema pelajar bebas PR sekolah. Saya Anwar Fuadi pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa. Terima kasih.